kenapa madu itu bisa disebut multinektar atau teman-teman lebih mengenalnya dengan kata multiflora. Oke, kita jelaskan kali ini ya. Di sesi kali ini kita akan menjelaskan kenapa kok madu bisa disebut dengan multiflora. Yang pertama, madu itu dihasilkan dari beberapa nektar yang berbeda. Contohnya saja dulu kita pas di daerah Piungan, kita mendapatkan di sana kita mendapatkan nektar sonokling karena memang kita nyerang sonokling yang pertama. Kemudian di saat yang sama ada nektar mahoni. Pohon mahoni sedang berbunga dan nektarnya masuk, aromanya masuk, rasanya masuk di saat kita icip di sarangnya itu ya. Kemudian teman-teman, ini putus tapi masih bawa nektar itu, masih bawa nektar mahoni dan sonokeling. Polennya nggak ada, kita lari ke kopi. Kebetulan saat itu kopi sedang mekar. Di hari pertama itu kan polennya masuk. Nah, kita kejar polennya. Di hari pertama masuk, dapat polen. Hari berikutnya, 2 hari itu kita dapat nektar kopi. Sehingga ini sudah terhitung ada 3 nektar. Nah, 3 nektar ini kita sebut dengan multinektar atau teman-teman biasa menyebutnya atau mendengarnya multiflora seperti itu. Dalam bisa dalam satu lokasi, bisa dengan berpindah-pindah untuk mendapatkan multinektar yang sesungguhnya itu. Jadi kalau ada madu multiflora, multinektar kok harganya sangat murah, patut dipertanyakan ini benar-benar multinektar atau tidak. Karena tidak sebanding dengan effort yang harus kita keluarkan seperti itu. Bayangkan kita dari lokasi Jogja, Piungan ya, daerah Piungan Jogja, kemudian kita harus mengeluarkan biaya untuk pindahan sampai ke Temanggung untuk mendapatkan sambungan polen, yaitu dari polen kopi dan juga mendapatkan nektar kopi, dan kita panen di vegetasi kopi dengan masih membawa nektar sonokling dan juga nektar mahoni tadi, mendapatkan madu multiflora yang sesungguhnya. Jumlahnya terbatas, nggak banyak, tapi kok bisa harganya murah. Nah, itu pasti dipertanyakan karena madu multinektar yang sesungguhnya itu pasti memiliki harga yang tidak murah seperti itu. Sebandinglah dengan effort yang kita keluarkan untuk mendapatkan madunya. Kali ini kita akan jelaskan lebih detail pada teman-teman semua seperti apa sih madu multiflora multinektar yang sesungguhnya, yang ori maupun yang abal-abal. Oke, di sesi pertama kali ini kita akan membahas yang abal-abal dulu. Faktanya adalah bahwa mereka oknum ya, kita bicara oknum yang memberi label multiflora itu biasanya mereka mau dipanen dimanapun, mau di vegetasi randu kayak, mau di vegetasi kopi kayak, mau di vegetasi apapun, labelnya sama multiflora. Dan anehnya lagi teman-teman, rasanya sama, aromanya sama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sumbernya sama, yaitu adalah pakan gula. Bahkan mereka memberi pakan itu lebih spesifik lagi, dengan merek tertentu, dengan kapasitas tertentu, sehingga menghasilkan kekentalan yang sama, menghasilkan tekstur yang sama dan warna yang sama seperti itu. Oke, untuk multiflora yang original, multiflora multinektar yang sesungguhnya, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Kali ini kita akan membahas sesi yang kedua, yaitu adalah membahas multiflora atau multinektar yang sesungguhnya, yang benar-benar full nektar. Madu multinektar itu sebenarnya memang ada. Biasanya teman-teman, jumlahnya itu lebih terbatas, lebih sedikit dibandingkan dengan multiflora yang abal-abal yang bahkan jumlahnya unlimited, nggak ada habis-habisnya, stoknya selalu ada, bisa panen sepanjang tahun. Nah, multinektar yang sesungguhnya ini biasanya jumlahnya sangat terbatas dan memiliki karakteristik yang khas teman-teman. Karakteristik rasa, aroma itu sangat khas sekali. Bahkan biasanya itu mendominasi salah satu, kita contohkan saja, ke tahun kemarin kita mendapatkan multinektar yang sesungguhnya, yaitu sonokeling, kemudian ada mahoni, ada kopi. Nah, ini ternyata yang mendominasi dari 3 nektar ini dari segi karakteristik rasa dan aroma adalah yang sonokeling ini mendominasi teman-teman. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan
seperti apa karakteristiknya sesuai dengan nektar yang diambil. Ini adalah esensi madu multi nektar yang sesungguhnya. Jadi nektarnya jelas, karakteristiknya jelas, aromanya jelas, dan rasanya juga jelas. Ada yang mendominasi salah satu, seperti itu biasanya. Tapi ada juga multi nektar itu yang benar-benar blend. Blend ya dalam artian beberapa nektar ini berpadu menjadi satu menghasilkan karakteristik baru teman-teman. Karakteristik baru dari segi aroma, rasa, dan juga warna ini benar-benar baru. Benar-benar blend sempurna seperti itu. Saya pernah mendapatkan juga ini dari nektar yang ada. Ini menghasilkan nektar baru, menghasilkan rasa karakteristik baru yang khas. Dan itu kita cuman dapat satu kali itu saja dan tidak pernah mendapatkan yang sama seperti itu lagi. Jadi kalau ada multi nektar kok jumlahnya unlimited, ada terus panen sepanjang tahun, patut dipertanyakan. Ini benar-benar madu atau gula seperti itu teman-teman.